Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah di malam hari ini kita bertemu kembali melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan sirah nabawiyah. Ya, di pertemuan yang terakhir ya insyaallah di bagian sirah nabawiyah kelas yang kedua ini ya. Jadi alhamdulillah tidak terasa sudah 16 pertemuan. Ya, nanti yang selanjutnya sebenarnya bisa kita singkat di pertemuan yang hari ini ya, karena kalau di slide ya sempat ada materi ya sirah nabawiyah kelas yang ketiga, tapi itu sebenarnya di dua materi awal ya. Kalau lihat di slide yang kedua itu cuman menjelaskan tentang sakaratul maut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan istri-istri beliau, kemudian sisanya itu udah masuk di khalifah ya atau khulafa'i rasyidin. Jadi kalau di kelas yang kedua ini ya sirah nabawiyah kelas yang kedua ini pertemuan terakhir ya, yaitu berkaitan dengan menjelang akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, nanti kita coba jelaskan ya singkat ya sampai bagian sana. Namun sebelumnya terakhir kita kan ketemu di 21 Mei ya. Cukup lama, kita sedikit murojaah, mudah-mudahan masih ingat di pertemuan yang terakhir ya. Ya, kemarin sempat libur, kalau nggak salah ganti hari ya, terus Anda kalau nggak salah sakit dan apalagi gitu ya, satu kali lagi, kemudian baru kita dapat info di hari ini ya, balik lagi ke hari Selasa. Ya, kita murojaah sedikit yang terakhir ya. Jadi terakhir itu kita sampai perang Hunain ya. Perang Hunain. Jadi perang Hunain ini adalah satu perang yang terjadi ya masih di bab setelah Fathu Mekkah ya. Fathu Mekkah kita udah cerita panjang ya. Jadi kalau di slide itu kita lihat outline-nya. Jadi setelah Fathu Mekkah maka Rasulullah SAW ya mulai, karena udah menang kan, total kaum muslimin ketika itu waktu Fathu Mekkah sekitar 10.000 ya. Nah kemudian Fathu Mekkah terjadi ya, sebagian ada yang masuk Islam, sebagian Rasulullah SAW izinkan nggak dipaksa masuk Islam, kayak misalnya Safwan bin Umayyah ya, anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini yang nyiksa Bilal. Nah itu salah satu yang waktu Fathu Mekkah sebelum Nabi datang itu kan salah satu list yang kalau ketemu dia harus dibunuh gitu kan. Tapi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maafkan dan membiarkan Safwan bin Umayyah meskipun sudah Fathu Mekkah ya, tetap masih dalam keadaan musyrik. Tapi ya diizinkan oleh Nabi ya, sampai akhirnya bahkan ketika perang Hunain ya, setelah Fathu Mekkah ini Safwan bin Umayyah itu masih musyrik, tapi nonton ya, dia nonton perang Hunain. Bahkan karena posisinya itu kan setelah kejadiannya itu setelah Rasulullah SAW Fathu Mekkah, karena perang Hunain ini ngelawan dari Bani Saqif ya. Bani Saqif itu di Thaif, di mana Thaif itu tempatnya Nabi SAW, atau di sana ada suku As-Sa'diyah ya, ibu persusuannya ya. Jadi kalau umroh juga biasanya ada city tour ya, city tour Thaif ya. Karena dia hijau sendiri ya. Dia daerah yang
enggak ya, seperti kayak istilahnya tuh puncaknya lah gitu ya. Bahasa kita atau Malang ya kalau di daerah Jawa Timur. Nah, ketika itu di sekitar ya di bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Ya, karena sebelumnya Fathu Mekah ya, enggak jauh dari situ. Nah, lawannya itu adalah suku Hawazin. Jadi Hawazin, jadi ini kumpulan koalisi lah ya, koalisi antara suku-suku Arab yang melihat bahwa Nabi SAW sudah menaklukkan Mekah. Kemudian mereka berkumpul ya, tidak senang melihat kemenangan dari Nabi SAW, bergabung sama Bani Saqif ya, ini di Taif. Kemudian dipimpin oleh siapa yang namanya Malik bin Auf. Dia umurnya masih 30 tahun ya, jadi pemimpin muda lah ya, pemimpin muda. Dan dia di perang ini melakukan satu ide yang sebenarnya nekat ya, tapi ternyata malah menguntungkan kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin ketika itu sekitar 12.000. Ya mungkin 10.000 ditambah yang pada masuk Islam ketika Fathu Mekah. Jadi kurang lebih sekitar 12.000-an. Ya 12.000-an. Nah, kemudian strategi mereka ya dari Malik bin Auf itu mengumpulkan semua pasukan full power. Kemudian di antara metode Malik bin Auf itu mereka juga mengajak anak-anak, istri dan hewan-hewan ternak ya. Jadi motivasinya atau latar belakangnya adalah supaya suku Hawazin dan Bani Saqif ya, dari suku Saqif juga itu enggak akan lari ya ketika nanti bertemu dengan pasukan Nabi Muhammad SAW. Jadi ibarat itu perang sekampung dibawa gitu ya. Baik yang laki-lakinya jelas, tapi anak, istri, ini kan bahaya sebenarnya kan. Kemudian kambing, onta itu juga dibawa, ada di barisan paling belakang. Idenya apa? Ketika ketemu musuh, ya ketika itu nanti ketemu pasukan Nabi SAW, maka orang yang mau lari itu nggak jadi lari. Harapannya begitu, harapannya seperti itu. Jadi lihat belakang, ada anak istrinya, nanti kalau lari kan jadi tawanan. Ya, juga ada ontanya, ada kambingnya, ya. Dan seterusnya, jadi sehingga dia akan mencegah seorang itu jadi lari dari medan peperangan. Idenya sih kayaknya bagus gitu ya. Nah, di kelompok mereka itu ada salah satu kayak bahasanya itu purnawirawan lah, ibaratnya kayak dulu tuh waktu mudanya dia jago perang, kemudian tapi sudah tua dan sekarang sudah buta dan terkenal di suku mereka, yang dia akhirnya ikut andil dalam memberikan advice gitu kan ya, bahwa dia ahli peperangan lah. Dan salah satunya dia berdiskusi ya dia buta ya, berdiskusi dengan Malik bin Auf ini ya. Ketika pasukan sudah kumpul ya, kemudian seorang yang tadi ya, yang sudah tua dan buta tadi, yang dia menjadi penasehat peperangan, itu bertanya ya, dan heran ketika mendengar pasukan sudah kumpul tapi banyak ada suara anak nangis ya, ada suara kambing embe-embe gitu kan. Loh, kok ini perang baru pertama kali ini perang ada suara-suara yang enggak sebagaimana mestinya. Makanya ditanya ya, kata seorang ini kepada Malik bin Auf ya, kenapa kamu membawa ini semua? Dan dijawablah dengan jawaban tadi. Maka kata seorang yang tua ini, yang dia dulunya ahli ya dalam peperangan, ya maka ini adalah sungguh aku tidak pernah melihat ya peperangan yang semisal ini dan yang akan datang. Jadi ini ide gila ya. Jadi membawa semua keluarga ya, kekayaan dan seterusnya ya. Dan akhirnya ketika Rasulullah SAW biasa mau perang ya, kirim mata-mata kan, seperti peperangan sebelum-sebelumnya. Kemudian didapati bahwa informasi bahwa suku Hawazin itu kalau jumlahnya lebih banyak ya, sekitar sampai 20.000
Tapi 20.000 lawan 12.000 masih kebayang ya, nggak kayak yang lawan Romawi waktu itu ya, sampai 200.000. Nah, tapi perang Hunain ini mirip perang Uhud. Masih ingat perang Uhud? Jadi kalah di awal ya. Kalah di awal tapi menang di akhir. Kekalahannya itu kalau perang Uhud kan karena bermaksiat ya, tidak mematuhi perintah Nabi. Kalau di perang Hunain karena jumawa, istilahnya habis menang Fatu Mekah ya, jumlahnya banyak, plus di antara 12.000 ini kan 2.000-nya itu mu'alaf, ya enggak? Yang baru masuk Islam Fatu Mekah, imannya belum bercokol dalam hatinya mereka ya, para sahabat. Maka di perjalanan ya, sambil berjalan mereka terkesima dengan jumlah 12.000. Wah, kayaknya kata mereka ya, sayup-sayup atau terdengarlah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada yang berkata bahwa kita tidak akan kalah ya, karena jumlah yang banyak. Meskipun 12.000 ya lawan 20.000 masih kebayang lah gitu kan. Masih enggak timpang sekali ya. Tapi dengan perkataan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir. Ya. Khawatir ya para sahabat terutama yang masih lemah imannya, yang baru mu'alaf, baru masuk Islam, itu menyandarkan kemenangan bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala pertolongan darinya, tapi menyandarkan kepada jumlah yang banyak. Ya, meskipun di situ ada Khalid bin Walid ya, ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib yang jago perang ya, dan seterusnya. Tapi nanti kita lihat bagaimana situasi peperangan setelah itu. Nah, akhirnya didapati info bahwasanya jumlahnya yang banyak, dan juga informasi bahwa yang dibawa sama suku Hawazin ya dan Bani Sakif di perang Hunain ini sekampung gitu kan. Jadi anak istri dibawa, kemudian ternak, hewan-hewan ternak juga ikut dibawa. Maka kata Nabi SAW ya, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi ya, haulai ya, semua itu ya besok ya akan menjadi ghanimahnya kaum muslimin. Jadi itu udah kayak disediain gitu kan. Kayak ibaratnya udah ready, itu di belakangnya udah ada ghanimah ya kalau menang, dan memang akhirnya menang. Nah, akhirnya di waktu subuh ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya membagi atau mulai menyerang di awal. Jadi sampai di satu lembah ya, itu yang dinamakan dengan Hunain tadi ya. Ya, jadi akhirnya semua udah berkumpul di sana. Tapi waktu itu ya sebagian sahabat setelah subuh ya itu mulai, dan Hunain ini posisinya bagus bagi atau strategis untuk mereka. Tapi tidak bagus untuk dari kaum muslimin. Karena dia ada gunung ya, kemudian sedangkan kaum muslimin pas mau nyerang dia harus turun gunung gitu ya. Makanya pasukan yang pertama berangkat itu adalah pasukan berkudanya Khalid bin Walid ya. Akhirnya mulailah dia masuk ke Si'ib. Si'ib itu ini ya, jalan antara gang antara gunung bukit-bukit gitu ya. Setelah masuk ternyata tanpa disadari udah banyak orang-orang dari suku Hawazin yang berkem di situ di sela-sela Si'ib tadi gitu ya. Dan ini yang tidak terantisipasi oleh pasukan kaum muslimin, dan akhirnya diserang. Jadi di serangan pertama ya kaum muslimin ini kocar-kacir. Bahkan langsung dipanah. Karena di antara taktiknya Malik bin Auf itu, dia kalau pasukan dari Nabi SAW itu datang, perintahnya apa? Panah dengan sekali panahan. Jadi langsung dipanah dan semuanya itu hampir nggak meleset gitu ya. Jadi pasukan yang baris pertama langsung ya kocar-kacir ya. Di antara yang terluka adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu di awal peperangan Hunain itu langsung nggak bisa perang lagi ya, karena dia langsung terluka. Dan barulah setelah itu kaum muslimin menyerang ya, dan singkat cerita dari suku Hawazin dan Sakif ini mulai kocar
kocar-kacir. Nah, setelah lari apa? Ya udah, yang tersisa itu tadi ghanimahnya ya, kemudian ada anak-anak dan istri-istri mereka, yang wanita-wanita mereka yang dijadikan tawanan ya, kemudian ada hewan-hewan ternak. Makanya kata sebenarnya ya, sudah diwanti-wanti sama seorang tua tadi yang buta ya, yang dia berpengalaman dalam berperang, sudah memperingatkan Malik bin Auf supaya nggak melakukan hal yang konyol itu. Kenapa? Karena kalau emang dasarnya dia takut ya, jadi akan lari. Dia mau di belakangnya ada anak, harta, istri, kalau dia memang nyalinya nggak berani, dia akan lari juga, dan benar. Jadi banyak dari kalangan suku Hawazin dan Sakif yang dia berlari ya, kabur ya ke arah Taif. Dimana nanti di Taif itu mereka punya benteng ya, mirip kayak orang-orang Yahudi ya, orang Yahudi. Ya akhirnya dengan mudah ya pasukan mereka kocar-kacir, dan pemimpinnya sendiri siapa? Malik bin Auf lari ke Taif, dan dia masuk ke benteng. Ya akhirnya dikejar. Jadi sebagian ngejar ya ke Taif, sebagian ngumpulin itu siapa? Tawanan perang yang terdiri dari anak dan wanita mereka, dan kemudian udah di sebagian riwayat itu si ontanya itu sampai 100.000 ya. 100.000 kayak kan banyak banget kan. Jadi itu udah ditinggal aja gitu kan, lari ya. Makanya kata benar-benar banyak ya, 100.000. Sebagian riwayat 10.000, kambingnya nggak terhitung. Nah, sebagian lari, sebagian membereskan ghanimahnya, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat karena saking banyak ya. Gimana bawa ke Madinah, itu masih jauh kan? Ya kan? Ditaruh di satu tempat. Kemudian ketika berangkat Mekah itu dititipkan ke pemimpinannya ya, kepada salah seorang sahabat. Ya kemudian setelah sebagian, dan pesan Nabi itu jangan dibagikan dulu. Akhirnya karena Nabi masih berharap mereka itu tobat dan nyerah dan masuk Islam. Ya kenapa? Karena masih istilahnya satu saudara susu lah ya sama orang-orang Sakif itu, karena ibunya itu ya, ibu susuannya dari Taif ya, dari Bani Halimah As-Sa'diyah, Bani Sa'ad ya, Bani Sa'ad. Nah kemudian dikejar ya oleh Nabi dan pasukannya ke arah benteng ya. Mereka bentengnya sudah dipersiapkan, dan ini juga salah satu benteng yang sulit ya. Kenapa? Karena mereka sudah persediaan senjata di sana, makanan ada ya. Kemudian mereka bertahan aja ya, bertahan. Akhirnya kurang riwayatnya banyak, ada yang bilang sekitar 28, ada yang 20 hari ya. Intinya sampai sebulan ya Nabi SAW nggak bisa menembus benteng itu. Caranya tuh banyak. Ada yang biasa lempar manjanik ya, kayak katapel, tapi nggak bisa. Dan yang paling unik itu terakhir di sebagian riwayat itu kayak dari kaum muslimin itu bikin kayak macam kereta ya. Kereta yang ibaratnya tuh kayak kendaraan yang atasnya tuh kulit. Jadi semua kaum muslim itu masuk ke dalam, sebagian orang gitu ya. Kemudian dia jalan, dan dia kan dipanahin dari benteng, dan nggak tembus ya, karena kulit gitu kan, nggak masuk. Dan terus maju sampai pintu ya, kemudian didobrak gitu kan. Ternyata orang-orang Taif juga cerdik, akhirnya pakai panah yang karena itu kulit ya, panah tapi ujungnya api. Jadi dilempar ya, secara bersamaan jatuh ke kereta itu kan, langsung kebakar dan banyak sahabat yang gugur ya, dalam rangka untuk membobol dari bentengnya Taif tersebut. Akhirnya mundurlah ya, jadi base campnya Nabi itu ditarik mundur ya dari benteng, karena kalau deket pasti dilempari panah. Akhirnya rada mundur. Kemudian Nabi masih menunggu ya, dan akhirnya Nabi memutuskan besok kita pulang ya, besok
besok kita pulang. Jadi udah nggak dilanjut. Kita balik, udah pulang. Dan di belakang kan ada ghanimah kan yang belum dibagi di belakang, ketinggalan. Nah kemudian akhirnya ketika diajak pulang para sahabat masih semangat. Ya akhirnya Nabi mengiyakan, coba lagi besok ya. Ketika besok dicoba, makin banyak yang berguguran, akhirnya ya minta Nabi pulang. Jadinya nggak jadi nyerang ya Thaif. Akhirnya Nabi dan para sahabat pulang ke arah Mekah ya, atau ke arah yang dimana ghanimah itu masih belum dibagikan. Nah akhirnya kaum muslimin ya mendapatkan kemenangan yang banyak ya, dan harta ghanimah yang sangat banyak. Nah di sini di pembagian harta ghanimah ini ada beberapa kejadian-kejadian yang biasanya sering diceritakan, yaitu berkaitan dengan pembagian ghanimah. Rasulullah SAW itu membagi dengan sangat banyak, terutama kepada pemimpin-pemimpin kaum Quraisy yang baru pada masuk Islam. Kayak Sofwan bin Umayyah tadi kan, dia masih musyrik. Kenapa dia dibagi sekitar 400 ekor unta? Karena untanya ada 100.000 ya, ada banyak. Jadi ngasih semua dikasih dengan pembagian yang para sahabat tuh nggak pernah lihat pembagian kayak begitu. Kenapa? Karena kaum Ansor itu nggak dikasih sedikit pun. Gimana coba tuh? Makanya nanti kaum Ansor juga kadang ya mulai nggak gelisah hatinya. Kok kaum Ansor ini nggak dibagi gitu kan? Malah yang Sofwan bin Umayyah, kalau Sofwan bin Umayyah kan minjemin Nabi ya. Di perang Hunain ini ketika kurang senjata, kemudian Nabi datang kepada Sofwan minta untuk dipinjamkan baju besi ya, sebanyak 200. Sofwan bin Umayyah punya banyak ya, pedang dan kuda-kuda. Kemudian Sofwan bin Umayyah nanya, apakah ini dirampas ya, karena saya belum masuk Islam. Kata Nabi SAW, enggak, ini minjem nanti dibalikin gitu ya. Dan akhirnya dibalikin dengan Sofyan bin Umayyah dikasih ghanimah, kemudian sebagian peralatan perangnya dibalikin lagi, tapi masih kurang karena ada yang rusak dan semisalnya. Dan Nabi bilang bahwa ya ada yang kurang ya, tidak lengkap sebagaimana awal. Apakah aku harus mengganti? Kata Sofyan bin Umayyah, ya yang dulunya dia sangat benci Nabi ya, tapi karena dikasih ghanimah yang banyak, Nabi sekarang jadi orang yang paling dicintai. Ya gitu. Kalau ada orang ya yang mungkin benci sama kita kasih Avanza, insya Allah cinta sama kita ya. Jadi itu triknya ya. Jadi karena Sofyan bin Umayyah di sebagian riwayat ya bilang tidak ada yang paling saya benci. Kenapa? Bapaknya dibunuh. Maksudnya bukan sama Nabi, maksudnya dalam perang Badar ya kan. Termin pertama itu langsung KO kan. Duel pertama bapaknya. Kemudian adiknya juga. Jadi gimana nggak jengkel? Bapak, saudara-saudaranya itu istilahnya meninggal gara-gara Rasulullah SAW ya dalam beberapa perangan, gitu kan. Ya, sampai Fatum Mekah masih nggak mau masuk Islam, tapi pas sudah perang Hunain dia cuma nonton, tapi barangnya dia pinjemin ke Nabi, dibalikin juga, dikasih ghanimah, jadilah Nabi SAW yaitu orang yang paling dicintai. Nah ini ada metode dakwah ya yang setelah Fatum Mekah ya, setelah perang Hunain itu lebih kepada menarik hati gitu ya. Makanya ada syariat-syariat wal mu'allafati qulubuhum ya, yang supaya inilah pemimpin-pemimpin dikasih supaya harapannya masuk Islam. Ya, harapannya masuk Islam. Gitu ya. Jadi dibagikan, dan sebelum dibagikan itu sebenarnya Nabi masih nunggu 14 hari. Jadi pas pulang dia nunggu 14 hari, harapannya tuh balik ya. Yang di benteng ngumpet itu tuh balik dan masuk Islam. Kalau itu kejadian sebelum 14 hari ini ghanimah dibalikin lagi. Ya. Tapi karena enggak balik ya udah bagiin ke orang Quraisy, dibagiin ke orang Arab Baduy ya. Ada dari Quraisy, Baduy, intinya orang-orang yang ikut perang Hunain ketika itu, kecuali kaum Ansor. Makanya kaum Ansor mulai kayak udah ngedumel lah, bukan ngedumel ya, maksudnya kok aneh ini ya.
Makanya sampai ada perkataan ya, yang ini pedang-pedang kami ini, maksudnya pedang-pedang kaum Ansor ini masih basah sama darahnya Quraisy. Ibaratnya itu baru kemarin nih kita lawan Quraisy ya. Cuman Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Intinya ada pikiran-pikiran itu ya karena dari waswas syaitan ya. Kemudian akhirnya terdengarlah ke pemimpin mereka Sa'ad bin Ubadah, kan pemimpinnya ada dua ya, Sa'ad bin Zubair yang waktu itu menentukan keputusan ini ya, hukum buat Yahudi Bani Quraidah ya. Satu lagi Sa'ad bin Sa'ad, ada dua Sa'ad. Kemudian Sa'ad datang ke Nabi, yang dia ungkapkan bahwa begini ya kaum Ansor ya. Akhirnya Nabi SAW bukan marah ya, mau mengklarifikasi, disuruh kumpulkan kaum Ansor ya. Ya intinya kurang lebih bahwasanya Nabi bilang ya, disebutkan nikmat-nikmat. Bukankah kamu dulu itu adalah kaum yang suka perang ya, perang saudara kan, Aus dan Khazraj, dan pas aku datang kalian bersatu. Bukankah kalian dulu berada dalam kesesatan, kemudian aku datang, kemudian ini hadis yang panjang ya, kemudian kalian mendapat hidayah gitu kan. Bukankah kalian orang yang miskin, kemudian setelah aku datang, maksudnya setelah aku hijrah, kalian menjadi kaum Ansor ya, menjadi orang yang berkecukupan karena beberapa kali menang kan. Ya disebutkan nikmat, kaum Ansor dengar itu nangis ya. Jadi maksudnya tuh itu nikmat yang begitu banyak ketimbang ghanimah yang di perang Hunain. Kemudian di akhir Nabi SAW bilang, terus apa pendapat kalian gitu, kaum Ansor, ketika mereka dikumpulkan dalam satu tempat ya, karena tadi ya, karena nggak dibagi ghanimah, kemudian sebagian ada yang ada sesuatu dalam hati mereka ya, para sahabat. Kemudian kata Nabi, kenapa kalian nggak jawab gitu, kok diem aja gitu kan. Akhirnya pada nangis gitu ya, para sahabat dari kaum Ansar. Kemudian kata Nabi SAW, kenapa seandainya kalian ngomong dan kalian membantah perkataan tadi ya, minimal 3 poin tadi ya, niscaya Allah akan membenarkan dan Allah akan berada di pihak kalian. Akhirnya diajarin nama Nabi. Ya, jadi jawabannya diajarin nama Nabi. Kan tadi kan Nabi bilang, bukankah kalian dari suku Aus dan Khazraj, kemudian kalian ketika aku datang kalian bergabung, kenapa kamu nggak jawab gitu, istilahnya kenapa kamu nggak jawab ini, bukankah engkau wahai Nabi Muhammad SAW ya diusir dari negerimu Mekah, kemudian kami yang menerima engkau. Jadi dibalikin tapi Nabi yang ngomong. Kemudian bukankah, kenapa nggak jawab begini gitu, diajarin sama Nabi jawabannya, bukankah engkau ya ketika itu dakwahnya tidak ditolak ya, tidak ada yang nerima sedangkan kami nerima kan. Nah, itu kan benar juga kan. Jadi memang demikian. Akhirnya satu lagi ya, ketika disebutkan jawaban-jawaban itu, akhirnya bakau ya, semuanya nangis ya. Jadi sedangkan apa kata Nabi SAW, sedangkan kalian sedih ya ketika orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Quraisy yang mendapat ghanimah, sedangkan kalian mendapatkan aku gitu ya. Maksudnya Nabi itu nanti akan ikut ke Madinah. Kata Nabi di akhir riwayat yang panjang itu, ya seandainya tidak ada hijrah, niscaya aku adalah Ansor gitu. Bahasanya Nabi SAW, seandainya nggak ada hijrah, sesungguhnya aku adalah Ansor. Kemudian Nabi SAW doakan, ya Allah ya, berkahilah Ansor, anak-anak Ansor dan keturunan Ansor. Akhirnya semua pada nangis ya, jadi baru ngeh gitu ya, nggak seberapa ghanimah yang dibagiin ya, daripada ya itu tadi hidayah. Kemudian Nabi akhirnya kan tinggal ke Madinah. Kamu milih mana? Milih dikasih ghanimah Nabi diem di Mekah apa pulang sama Nabi? Ya pulang sama Nabi lah di Mekah gitu kan, sampai akhir hayat Nabi SAW. Jadi ya intinya kaum muhajirin, kaum ansor ya ada ada keutamanya masing-masing ya. Tapi kaum ansor itu kaum yang ya sangat mulia ya. Ya dia yang menolong Nabi ya, bahkan
mungkin paling teruji kali ya, paling teruji ya. Dia membela seseorang yang apa namanya ya bukan dari kaumnya kan, beda kaum kan, kaum Quraisy, dia kaum Ansor ya. Tapi memang itu benar-benar keimanan ya dari para sahabat tersebut. Nah, akhirnya pulang. Nah, pas pulang ya, datang itu yang dari orang-orang Thaif. Telat ya. Datang sebagiannya. Belum sebagiannya kemudian menyatakan masuk Islam. Kemudian kata Nabi SAW juga, ini taktik dakwahnya beliau ya, kepada orang-orang tadi yang lawan perang Hunain tadi. Akhirnya ketika tahu mereka banyak yang bertobat ya, masuk Islam gitu kan. Karena semua kabilah udah masuk Islam, tinggal dia doang di kota Taif. Akhirnya Nabi bilang kepada sahabat, ya wahai sahabat, kalau buat Nabi dan Bani Hashim, perintahnya adalah balikin semuanya. Jadi ghanimah yang udah diambil ya, kalau dari Nabi ya dan keluarga Nabi kayak Abbas kan udah pada masuk Islam tuh, Bani Hashim lah, itu balikin ya. Mau yang sebenarnya yang dibalikin, yang diminta itu dua. Jadi kata Nabi, kamu mau milih yang hewan ternak ya wanita dan anak-anak. Mereka milih wanita dan anak-anak. Akhirnya diberikan motivasi ya, karena udah kadung dibagiin kan. Tapi Nabi menawarkan pahala yang lain, yaitu bagi siapa kalian yang ingin berbuat baik kepada saudara kalian ini nih yang udah pada masuk Islam, yang tadinya kabur ya, ditungguin nggak datang-datang. Akhirnya kata Nabi, ya untuk Bani Hashim wajib balikin. Tapi kalau untuk yang lain silahkan. Kalau mau balikin ya, maka ya itu lebih baik ya, ada pahala ya. Di wanita-wanita yang istri-istri mereka ya, anak-anak mereka dikembalikan. Ya bagi yang enggak juga nggak apa-apa, karena udah dikasih. Akhirnya orang-orang Quraisy yang yang intelektualnya lah, maksudnya yang kaumnya disegani gitu ya, itu pada balikin. Tapi dari kalangan Arab Baduy, enggak bisa. Ini udah punya saya, afwan, nggak bisa dibalikin lagi. Itu kalau dari kaum muslimin dari kalangan Arab Baduy. Kalau orang Quraisy dia sangat ingin pahala kan, karena ini perintah Nabi kan, suruh balikin. Ya, kalau enggak apa-apa ya. Makanya Bani Hashim wajib, tapi keturunan Nabi wajib balikin. Tapi kalau orang-orang Quraisy dia ikut. Akhirnya melihat Nabi mengembalikan ghanimahnya ya, maksudnya budak-budak mereka kan, istri dan anak-anak yang ditawan kan jadi budak kan, dikembalikan. Tapi kalau orang-orang Baduy yang dari sekitaran Arab yang ikut perang Hunain ya, itu enggak, dia enggak mau. Ini udah jadi budak. Kalau mau ya tebus gitu ya, tebus yang sudah jadi tawanan. Nah, itulah uniknya perang Hunain ya. Jadi memang, dan di situ juga kejadian muncul yang cikal bakalnya Khawarij ya. Dia datang ya, dia satu orang yang dari daerah inilah Saudi yang sebelah sananya itu, lupa bahasanya itu ya. Daerah Hijaz ya. Bukan Hijaz, daerah sebelah sana lupa ya. Itu datang dan langsung bilang, "I'dil ya Muhammad." Ya gitu kan. Karena melihat berlaku adilah wahai Muhammad, ngomongnya Muhammad, enggak pakai Rasulullah SAW. Maka kata Nabi SAW, celaka engkau ya. Lantas siapa lagi yang bisa berlaku adil kalau kayak nabinya aja nggak adil? Berarti kan siapa lagi yang bisa adil? Makanya karena dia melihat kayak nggak imbang gitu kan. Sebagian banyak, ada yang dikasih 400, ada yang 100 gitu kan. Dia lihat Nabi berlaku nggak adil ya. Padahal itu adalah salah satu metode dakwah beliau ya, dakwah beliau untuk ya agar orang-orang tertarik masuk Islam ya. Seperti itu. Nah, jadi itu kata Nabi SAW, maka dia itu membaca Al-Qur'an ya. Satu riwayat, tapi ya bacaannya itu tidak
masuk ya, kecuali ya hanya lewat di kerongkongannya saja. Jadi dia berislam seperti tidak tersisa Islam, seperti anak panah yang menembus ya satu hewan buruan ya dari satu sisi ke sisi lain, dan di panahnya itu nggak ada yang nyangkut sedikit pun. Jadi benar-benar Islam itu ya tidak ada yang tersisa sedikit pun. Maksudnya ya jauh ya. Itu cikal bakalnya dari orang-orang Khawarij ya. Nah itu ya selesai dari kisah di perang Hunain. Nah kemudian ya setelah itu lanjut lagi ya, ada perang Tabuk ya. Perang Tabuk ini lanjutan ya, dia melawan kaum muslimin, ya melawan orang-orang Romawi. Ya berarti kan pertarungan yang atau peperangan yang kedua ya setelah perang Mu'tah ya, setelah perang Mu'tah. Jadi nanti ada perang Tabuk. Jadi ketika itu Rasulullah SAW ya itu melawan kaum Romawi ya, tapi di daerah pinggiran Syam. Ini terjadi di tahun 9 Hijriah ya, dalam rangka ya karena mereka terdengar juga ya bahwa kaum suku-suku yang berloyal kepada Romawi itu juga terdengar mau menyerang ya, dan Nabi SAW ya berhasil mengumpulkan sekitar 40.000 orang kaum muslimin ya, dan dikirim ke perang Tabuk ya. Jadi dan perangnya juga ya sedikit ini ya, jadi Nabi tuh nggak ngumumin mau kemana kita, itu nggak mau ngumumin. Jadi diantara strategi perang kan kadang begitu, pokoknya kumpul ya, kemudian siap-siap, kemudian keluar ya, dan ngambil jalan yang lain ya, seolah-olah supaya mungkin mata-mata itu terkecoh ya, kemudian dia pergi ya ke arah lain, padahal sebenarnya mau ke Syam. Jadi mungkin lewat bawah dulu, kemudian dia mulai pergi ke arah Syam, dan ternyata mau lawan Romawi ya, mau melawan Romawi. Dan perang Tabuk ini perang yang berat ya, perang yang berat di musim panas, kemudian modalnya juga perlu banyak ya. Makanya di sini kali kedua Abu Bakar As-Siddiq itu menginfakkan seluruh hartanya ya. Jadi nggak ada yang bisa ngalahin infaknya beliau, karena perang Tabuk ini perlu modal yang banyak, dan jaraknya berapa? Hampir sekitar 1.000 ya, 1.000 karena ke arah Syam ya. Hampir sekitar 1.000 kilometer ya. Jadi perang yang sangat banyak. Yaitu perang Tabuk ya. Jadi ketika sampai di Tabuk ya, ini menang tapi nggak perang. Kenapa? Karena pas nyampe ya, padahal cuma bawa berapa? 40.000 atau sebagian lewat 30.000. Pas sampai di Tabuk ya, ternyata dari jauh istilahnya dari belum nyampe itu Allah kirim ibaratnya itu rasa takut ya, yang menggentarkan kaum Romawi. Jadi sudah sampai titik tempur nggak ada, ya udah pulang lagi ya, pulang lagi. Jadi perang Tabuk itu persiapannya banyak, di musim panas ya, berangkat sudah terdengar ya bahwa pasukan kaum muslimin datang, dan pasukan Romawi yang dia ternyata udah keburu takut dan pulang ya, dan akhirnya kaum muslimin ya pulang kembali ke Madinah. Nah pas pulang ini ada kisah yang terkenal, yaitu Masjid Diror. Jadi di Madinah ketika sebelum berangkat perang Tabuk itu kan banyak yang nggak mau ikut kan, alasannya ada aja lah, ada yang panas, ada yang bentar lagi panen gitu kan, kemudian akhirnya nggak mau berangkat ya. Kemudian dari kalangan orang munafik ya, itu membuat kayak semacam propaganda lah ya, propaganda supaya mereka orang nggak ikut perang ya. Ini diantara kerjanya orang-orang munafik ya. Jadi perang Tabuk itu perang yang terakhir ya, yang
yang diperintahkan oleh Nabi ya semasa Nabi Muhammad SAW itu hidup ya, sebelum nanti masuk ke peperangan selanjutnya yang Nabi SAW sudah tidak ikut lagi, tidak ikut lagi. Nah itu perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu menang tapi tanpa perlawanan ya, tanpa perlawanan. Kemudian lihat di slide di halaman 14 ya, 14 16. Kemudian bagian selanjutnya adalah terkait dengan Abu Bakar ya. Abu Bakar As-Siddiq itu memimpin haji ya, memimpin haji di tahun 9 Hijriah. Ini udah dekat-dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu di tahun 9 Hijriah setelah tadi ya pulang dari perang Tabuk ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan ibadah haji. Nah, di sini isyarat bahwa Abu Bakar ini memiliki keutamaan ya. Dan mulai Abu Bakar itu punya kesempatan memimpin seolah ada tendensi atau indikasi bahwa yang nanti yang meneruskan Nabi SAW itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi di tahun 9 Hijriah ya Abu Bakar As-Siddiq itu mulai memimpin haji kaum muslimin sepulang dari perang Tabuk. Nah, perang Tabuk. Nah, ibrahnya apa? Ibrahnya apa? Ya ibrahnya ya mulai syariat haji ini diberlakukan ya. Dan hajinya Abu Bakar As-Siddiq di 9 Hijriah ini itu kayak dalam rangka sweeping ya, sweeping bid'ah yang terjadi yang masih ada di sekitaran Ka'bah. Kan kadang tawafnya itu masih ada hal-hal yang ditambah-tambahin kan dari kebiasaan jahiliyah ya, mereka kan tawaf telanjang ya kan. Kemudian talbiyahnya itu kan diubah gitu kan. Nah, Abu Bakar tahun 9 Hijriah hajian itu dalam rangka ngajarin yang benar. Ya, jadi ketika tahun depannya 10 Hijriah itu Nabi melakukan haji, itu udah steril. Dari ibaratnya dari nanti Nabi datang tahun depannya itu udah nggak ada tuh yang tawaf telanjang. Mungkin masih ada sisa-sisa kan karena baru ditaklukkan kan Fatu Mekah 1 tahun sebelumnya. Makanya misi Abu Bakar As-Siddiq mimpin haji itu kayak ngasih tahu ini loh cara hajian yang benar gitu ya. Sebelum nanti tahun depan Nabi akhirnya hanya haji sekali, itu haji wada ya, haji yang terakhir yang dipimpin oleh Nabi di 10 Hijriah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ya diantaranya mensterilkan tradisi ya, memurnikan kembali bahwa hajinya itu kembali seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena banyaklah hal-hal yang ditambah-tambahin itu kan. Mulai dari tawafnya, kemudian talbiyahnya kan, labbaikalla syarikalak labbaikalla syarikalak labbaik ya kan, innal hamda wa nimata dan seterusnya. Di ujungnya ditambahin kecuali sesembahan yang engkau miliki. Jadi ibaratnya tidak ada sekutu selain Allah kecuali yang Allah izinkan ya. Jadi melegalkan syirik gitu ya. Kemudian di antara mereka juga tawaf itu mereka berkeyakinan bahwa tidak boleh menggunakan baju yang dia pakai, karena baju yang dipakai itu ya dipakai juga untuk melakukan dosa. Jadi sehingga orang-orang yang mau haji itu harus baju yang baru, atau dia pinjam baju orang yang memang penduduk asli Mekah ya, atau ya karena kalau dia nggak punya uang ya dia tawafnya tanpa menggunakan pakaian. Nah kayak gitu-gitu udah dibersihin. Mungkin masih ada juga berhala-berhala ya yang tertinggal, itu juga disingkirkan ya, sehingga tahun 10 Hijriah ketika Nabi SAW melakukan haji itu sudah
sudah bersih ya. Dan Nabi juga mengajarkan sekali lagi manasik haji yang beliau lakukan. Ya sama seperti sekarang ya. Sekarang nih udah mulai berangsur-angsur keberangkatan haji ya, karena ngumpulin orang hampir 1,6 juta itu pasti kan nyicil lah di bandaranya ya. Kalau sekaligus akan banyak ya dari segala penjuru berangkat. Dan biasanya kalau jemaah di Indonesia itu hajinya haji tamattu ya. Haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Kalau haji ifrad itu ya haji dulu baru umroh. Yang satu lagi haji qiran, umroh haji digabung ya. Tapi harus bayar dam, puasa ya. Haji tamattu juga sama. Kalau haji ifrad enggak. Haji ifrad tidak. Nah, itu peristiwa tadi ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq memimpin haji. Jadi isyarat mulai kayak kepemimpinan itu di sebagiannya itu di take over sama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini indikasi ya bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki keutamaan ya. Nah, kemudian selanjutnya di halaman 16 ya, nanti datang ya. Ada lagi datang utusan Sakif. Ini lanjutan orang-orang yang dari perang Hunain kemarin itu kan. Akhirnya setelah 1 tahun ya atau beberapa bulan setelahnya ya ada utusan dari kalangan orang-orang Arab yang berduyun-duyun masuk Islam. Kenapa? Faktornya banyak. Ya tinggal dia doang yang belum masuk Islam. Jadi kemudian di Taif itu sehabis perang kan ekonominya jatuh gitu kan. Karena ghanimahnya pada kalah gitu kan. Akhirnya mau enggak mau entah desakan apapun ya, ekonomi, sosial, geopolitik, akhirnya mereka memilih untuk ya menyatakan masuk Islam ya, masuk Islam. Dan akhirnya Nabi SAW itu senang ya. Jadi benar ya doanya Nabi pas dulu ya, pas sebelum hijrah. Nabi kan udah istilahnya udah nggak berkutik lah di Mekah ya, udah pindah kan dakwah ke Taif. Nyampe Taif malah dilemparin batu ya sama anak-anak ya, sampai terluka ya, sampai akhirnya pulang lagi, sampai ditawarin sama malaikat yang pemilik gunung, mau nggak nih gunungnya ditimpain balik gitu kan ke Taif. Kemudian Nabi enggak ya, Nabi malah mendoakan dan masih berharap ya bahwa kelak nanti dari anak dan cucu mereka itu lahir orang-orang yang masuk Islam dan terkabul. Dan bahkan yang luar biasanya nanti setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, mulai muncul nabi-nabi palsu. Kemudian diantara pas Nabi meninggal itu banyak orang yang murtad. Hampir semua murtad ya, hanya sebagian kecil yang enggak murtad. Yang enggak murtad diantaranya adalah Bani Sakif ya. Jadi diantara semua orang pada kabilah-kabilah Arab lain yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tapi yang paling kokoh justru malah yang Bani Sakif ini, yang dulunya melawan di perang Hunain, akhirnya bertobat dan malah dialah yang membela ya dan membantu Abu Bakar ya di zaman kepemimpinannya untuk melawan orang-orang yang murtad yang enggak mau bayar zakat nanti itu ya. Jadi itulah kadang ibrohnya itu datang belakangan dan doanya Nabi itu terkabul. Nah, kemudian terakhir masuk ke haji wada ya. Di haji wada ini adalah haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khutbah Nabi yang terkenal ya. Jadi ini kenapa dinamakan haji wada? Karena ini haji yang dilakukan Nabi ya terakhir ya selama hidupnya. Nah, ketika itu di sekitar tanggal 25 Zulqa'dah. Kayak sekarang lah Zulqa'dah gitu kan. Kemudian di tahun 10 Hijriah Nabi keluar ya dari Madinah. Ya hendak menunaikan haji. Dan Nabi ini haji yang sangat penting karena ternyata memang sekali seumur hidup Nabi. Kemudian di haji wada ini Nabi mau ngajarin A sampai Z gimana cara haji yang benar. Tapi udah terkondisikan lah kondisi Mekah ketika itu, karena tahun sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq udah hajian. Jadi udah
udah diajar, udah disonding juga bahwa begini hajinya Nabi nanti di tahun depan. Dan akhirnya tiba saatnya haji wada, Nabi SAW berangkat ke Mekah. Haji itu sebenarnya bulan haji itu dari Syawal. Jadi Syawal ya, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, jadi kalau Zulhijjah itu kan memang Zu itu pemilik, Hijjah itu haji karena bulan haji. Cuman kalau ada orang yang mulai datang ke Mekah, kemudian dari bulan Syawal, kemudian dia ihram, kemudian dia masuk ke tanah haram dan berniat ya untuk haji, dan selama 2 bulan itu dia tetap dalam keadaan ihram sampai nanti tiba saatnya tanggal 8 9 Zulhijjah dia wukuf, ya sah ya. Tapi kalau sebelum itu ya enggak, karena awal haji itu dari Syawal. Jadi kan haji itu mirip umroh ya, intinya masuk dari tanah halal ke tanah haram ya. Kalau haji durasinya rada lama. Cuman kebanyakan kayak kita kan ya, jemaah haji yang berangkat kan pada nyampainya Zulqa'dah kan. Itu bisa jadi ya udah mulai umroh dulu, misalnya haji tamattu ya, umroh dulu baru haji ya, atau ya pokoknya haji itu bisa dimulai dari Syawal ya, Syawal, Zulqa'dah sama Zulhijjah. Cuman ya harus dalam keadaan ihram. Cuman terlalu lama ya, terlalu lama. Tapi mungkin kalau zaman dulu kalau berangkatnya naik kapal ya mungkin ya bisa jadi dia ngitung kan perjalanannya sampai kapan gitu kan, kemudian harus balik lagi, ya bisa jadi seperti itu ya. Ada spare waktu. Makanya dulu atau secara fikih itu masih awal haji itu dihitungnya dari Syawal, Zulqa'dah dan masuk ke bulan Zulhijjah. Ya. Nah, kemudian haji ya di sini ada ayat-ayat yang turun ya di haji wada ya, di antaranya al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam. Itu hanya di antara ayat-ayat yang turun terakhir, meskipun nanti ada ayat yang paling terakhir turun, ada ayat yang lain. Cuman di antara ayat-ayat yang turun menjelang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian Nabi SAW berkhutbah ya tentang wasiat-wasiat Nabi ya, dan di sini posisinya udah 23 tahun ya, hampir 23 tahun Nabi SAW secara hitungan hijriah melakukan dakwah atau menyampaikan risalah, Nah, kemudian yang hadir ketika itu hampir 120.000 ya. Makanya kalau di ilmu hadis ya, berapa jumlah sahabat yang hadir haji wada gitu ya. Berarti dan itulah sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor. Ngumpul semua di wukufnya itu ya. Sekarang lebih. Arafah itu tanah halal ya. Jadi Mina itu masih tanah haram. Tapi pas keluar wukuf Arafah itu udah tanah halal ya, tanah halal. Jadi udah di luar radius tanah haram. Makanya di antara bid'ahnya orang-orang kafir Quraisy jahiliyah dulu, mereka tuh nggak mau wukuf di Arafah. Kenapa? Karena Arafah itu tanah halal, sedangkan kami ini kan ahlul Mekah. Makanya dia wukuf tuh di Mina. Nah, itu yang dicoret sama Nabi ya. Enggak. Nabi juga memang dari dulu sebelum jadi Nabi, ketika beliau hajian ya, itu menyelisihi kaumnya. Orang-orang kafir Quraisy itu wukuf di Mina ya. Kalau Nabi SAW itu wukufnya di Arafah. Nah, itu jadi banyak hal-hal yang diperbaiki ya, tata cara haji di haji wada ini. Ya, kemudian Nabi SAW akhirnya pulang ya, mulai sakit ya. Karena sakitnya itu pemicunya itu adalah kejadian diracunnya atau oleh wanita Yahudi ya. Mereka dia kasih makanan kambing ya. Ini kejadiannya 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Kemudian dia sudah diberi racun ya. Kemudian ditawarkan ke Nabi, dan ketika ada sahabat yang makan langsung meninggal, tapi Nabi enggak. Jadi Allah takdirkan Nabi SAW
mungkin efek racunnya itu baru bekerja setelah 2 tahun. Ya emang ajalnya Allah takdirkan seperti itu dan risalah udah kelar gitu kan. Dan benar pas pulang udah sering sakit-sakitan ya. Di menjelang sakaratul mautnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sering pingsan ya. Imam salat terus jatuh, kemudian diulang lagi ya. Kemudian enggak kuat, Abu Bakar yang maju ya, karena kan rumahnya Nabi itu sebelah ya, sebelahan sama Masjid Nabawi. Dan nanti satu di hari H ya. Jadi hari H-nya meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan pagi-pagi. Ya, pagi-pagi pas pagi hari Nabi itu seger langsung. Jadi sampai beberapa pekan itu Nabi dalam kondisi tadi ya, enggak sadar, demam, beberapa hari enggak sholat di masjid, tapi Abu Bakar. Nah, dari saat di hari Senin, yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di subuh hari Nabi itu seger ya. Kemudian dia keluar ketemu sahabat ya. Kemudian sempat ngimamin salat subuh. Ya, ngimamin salat subuh yang ketika itu Abu Bakar As-Siddiq enggak hadir ketika itu ya. Karena Abu Bakar As-Siddiq dia pergi ke arah selatannya Madinah ya, menemui istri keduanya ya. Karena ngelihat Nabi udah sehat. Kemudian imam salat, para sahabat yang tadinya sedih ya akhirnya kembali gembira lagi ya. Kemudian melihat Nabi bisa mengimami lagi benar-benar segar ya. Kemudian setelah pulang ya ke kamarnya Aisyah, akhirnya sekitar waktu duha Nabi SAW itu dicabut ya nyawanya. Jadi kadang kayak gitu ya, orang ada yang lagi sakit tiba-tiba pas mau meninggal tuh kayak seger gitu ya. Kadang suka begitu ya. Ada kayak seger pada tahu-tahu nggak lama setelah itu ya Allah cabut nyawa orang tersebut. Dan Nabi SAW meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha ya, dalam pelukannya Aisyah. Ketika itu Aisyah langsung ya mengabarkan, dan Abu Bakar posisinya di mana tadi ya, di arah selatan Madinah ya, nggak ada ya ketika itu. Akhirnya para sahabat mulai ada yang sedih, ada yang nggak percaya. Salah satunya adalah Umar bin Khattab ya. Siapa yang bilang Nabi SAW itu meninggal, saya tebas lehernya gitu kan. Sampai akhirnya nanti udah siangan sore Abu Bakar pulang baru bisa nenangin Umar bin Khattab dengan membacakan ayat bahwasanya ya Nabi SAW adalah manusia biasa dan sesungguhnya kalau engkau menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha Hidup ya. Tapi kalau engkau menyembah Nabi Muhammad SAW, sungguhnya Nabi SAW telah wafat. Ya, jadi kurang lebih seperti itu akhir kisah dari Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat ya, insyaallah. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membahas hal-hal yang lain. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.